kembali lagi dengan saya di tutorial Adobe Photoshop. Dan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat efek foto yang populer ya. Salah satunya ini half sepia. Dan di tutorial ini saya juga nggak cuma menunjukkan satu efek aja, tapi saya memberikan 3 efek sekaligus ya. Jadi ada efek retro, lomo, dan half sepia. Jadi kalau mau tahu ini setelah saya rubah dengan efek retro, dan sebelumnya seperti ini, foto aslinya seperti ini, dan setelah di retro akan agak seperti ini ya. Memang foto zaman dulu lebih ke agak menuju ke biru, ke cyan gitu ya. Oke, berikutnya kedua ada efek lomo. Kalau bisa lihat di sini warnanya agak lebih ke ungu-unguan gitu, dan di pinggirnya ada efek vignette gini. Oke, kita akan buat ini nanti. Dan selanjutnya yang terakhir kita akan membuat foto seperti sepia. Ini sebenarnya warnanya masih ada, jadi nggak sepenuhnya sepia, tapi warna aslinya ini sudah berkurang. Jadi saya tunjukkan dulu warna aslinya seperti ini ya, masih warna cerah semuanya. Setelah saya buat efek ini jadi agak kecoklatan, tapi warna aslinya kalau bisa dilihat sini masih kelihatannya seperti warna baju ini, celananya masih kelihatan berwarna. Oke, kita langsung aja untuk membuat efek retro di sini. Ya, di sini ada foto aslinya. Sebelumnya kita akan perbaiki dulu warnanya ya, supaya gampang. Di sini ada auto tone, auto contrast, dan auto color. Kita bisa atur di sini sesuai dengan sampai warnanya oke gitu ya. Lalu di layer, klik di sini dulu. Sebelumnya ini kita harus membuat background ini menjadi layer ya. Jadi double klik di sini, lalu ada pilihan new layer, klik OK aja. Oke, kalau sudah begini kita tambahkan layer, lalu layer style, lalu di sini ada color overlay ya. Untuk versi yang berbeda mungkin posisinya berbeda ya, jadi tinggal pilih color overlay, atau lebih gampangnya blending option, pilihnya color overlay ya. Di sini color overlay itu gunanya untuk merubah warna satu layer ya. Jadi kita tambahkan blend mode nya di sini, pilih yang exclusion ya. Di sini karena pilihan warnanya merah, jadinya semua yang berwarna gelap akan menuju ke warna merah. Jadi saya akan ganti dulu warnanya lebih ke biru cyan seperti ini. Kalau sudah, di opacity-nya dikurangi ya, jadi lebih menuju ke agak kebiruan ya. Jangan sampai habis, karena kalau sampai habis berarti efeknya kosong. Oke, saya akan tambahkan sedikit ya. Iya, jadinya seperti ini. Jadi sebelum dan sesudah. Jadi ada efek foto lamanya ya, foto zaman dulu. Oke, yang berikutnya kita akan membuat foto lomo di sini. Saya sengaja membuat fotonya ini lebih lebar supaya lebih kelihatan panoramik gitu ya, panorama. Oke, jadi caranya adalah kita perbaiki dulu gambar yang sudah ada. Jadi klik image, auto tone atau auto color, pokoknya dibuat seenak mungkin kelihatannya. Lalu saya pakai crop untuk membuatnya lebih panoramik. Jadi saya potong yang nggak perlu di sini ya. Lalu di sini klik adjustment layer, ada di bawah sini, lalu klik levels. Nah, nanti akan keluar jendela level seperti ini. Pilih ke ini, di RGB nya saya pilih red, set geser ini ke agak ke tengah, ini juga menuju ke tengah ya. Kita buat agak kebiruan, keunguan ya.
Lalu berikutnya saya tambahkan green supaya lebih warnanya lebih kontras ya, menuju ke ungu-ungu gitu. Ini kalau untuk warna ini selera aja ya, bisa mau yang lebih ke ungu atau mungkin saya ini rubah, misalnya di ini saya normalkan dulu, misalnya di blue nya ini saya tambahkan jadi lebih menuju ke biru. Cuman karena langitnya sudah biru, jadi saya akan pakai warna yang kontras saja. Saya akan membuat warnanya lebih menuju ungu ya, supaya beda dari foto aslinya. Oke, jadi warna aslinya masih kelihatan tapi agak keunguan. Nah, ini sudah kelihatan lebih ungu ya. Oke, kalau sudah, klik ke, kita tambahkan vignette-nya ya. Kita masuk ke, klik ke fotonya, lalu klik filter, lens correction. Mungkin untuk di versi 5 ke bawah mungkin ini belum ada ya. Jadi iya, itulah kekurangan versi di bawah 5. Jadi sebaiknya di upgrade minimal 5 Photoshop CS5 ke atas ya. Lalu oke, kita klik lens correction, klik custom, lalu di vignette geser amount-nya sampai minus 100. Nah, di sini kita bisa lihat hitam-hitamnya sebanyak ini. Kalau kita nggak mau terlalu banyak, bisa kurangi midpoint-nya, bisa ditambahkan midpoint-nya jadi lebih luas bagian yang terangnya, atau dikurangi sampai 0 jadi lebih gelap ya. Ini selera, balik lagi ke selera, lalu klik OK, dan ini dia hasil fotonya. Kalau kurang puas dengan warnanya, kita masih bisa diatur lagi, double klik aja di sini, lalu diatur misalnya saya kurangi ungunya. Oke, ya mungkin ini lebih baik ya. Oke, ini lebih baik ya. Jadi sebelum dan sesudah, jadi terlihat beda ya. Dan ini sering sekali dipakai di efek dulu di Instagram. Saya sering lihat foto yang menambahkan filter seperti ini. Oke, dan yang terakhir berikutnya kita akan membuat foto ini menjadi half sepia ya. Ya, sebelumnya saya akan membuatnya panoramik lagi. Sebelumnya saya perbaiki dulu warnanya. Kalau masih belum, saya bisa mainkan levelnya di sini supaya mengangkat warna-warna yang lain. Tapi jangan, karena langitnya terlalu putih, hati-hati nanti bangunannya kena putih-putih, jadi nggak terlalu ketara. Jadi pertahankan warna kontrasnya itu tanpa mengurangi isi objeknya ya. Oke, kira-kira segini. Lalu klik adjustment layer lagi, lalu pilih hue saturation. Nah, di sini di preset sini sudah ada sepia gitu, atau model lain seperti ini. Tapi sebaiknya kita bisa membuat sendiri ya, karena di sini kan biasanya kalau default ini bisa nih ada old style, jadi kurang lebih sama, tapi kita nggak bisa mengatur seberapa banyak efek yang kita mau gitu. Jadi saya klik di default aja, kita akan buat sendiri. Klik di sini colorize. Nah, yang tadi saya bilang kita bisa customize sepia-nya, jadi kita bisa, kalau standarnya ini agak kecoklatan, coklat merah, kita bisa atur misalnya mau ke hijau atau menuju ke coklat, mungkin lebih coklat, nggak merah seperti ini, misalnya ke coklat
saturasinya kita bisa tambahkan di sini. Oke, misalnya lebih ke coklat. Lalu klik di sini lagi, di adjustment layernya lagi, klik kanan blending option, atau bisa di layer style blending option. Lalu di blending option ini ada pilihan this layer dan underlying layer. Di sini ada dua, kalau diperhatikan di sini ada panahnya dan ini bisa terbelah harusnya, seperti harusnya ya. Dan untuk membelahnya ini kita bisa tahan alt, tombol alt di keyboard, lalu geser sampai ke bagian putih. Nah, kita bisa lihat seberapa banyak kita maunya sambil dilihat hasilnya di sini. Di sini saya bisa, misalnya ini semuanya warna sepia, tapi kalau saya pisah seperti ini, sudah bisa lihat merahnya sudah kelihatan ya. Nah, merahnya lebih kelihatan dan warna hijau daunnya juga seperti kelihatan. Kalau saya teruskan sampai ujung, baru kelihatan lebih kelihatan warna birunya, hijau gitu. Dan kalau misalnya saya mau merubah warna sepianya, saya masih bisa rubah di sini, lebih ke hijau, biru. Nah, jadi lebih bisa bermain di warna, dan bisa juga dikurangi saturasinya. Lalu saya buat lebih panoramik. Saya akan potong yang nggak perlu di sini. Saya putar sedikit supaya pas di tengah. Klik enter. Ya, ini sebelum dan sesudah. Jadi lebih terasa, lebih model lebih ya artistik lah ya. Kalau mau menambahkan tambahan seperti tadi, biasanya orang lebih suka menambahkan vignette di pinggirnya. Bisa ditambahkan vignette sini sedikit aja. Lalu di sini juga kita bisa tambahkan distorsi, jadi agak terlihat seperti lensa wide ya, padahal ini bukan, ini lensa wide palsu sebenarnya, tapi kalau untuk foto panoramik ini akan lebih terasa seperti lensa wide. Klik OK. Ya, ini hasilnya. Ini sebelum dan sesudah. Iya, itu dulu tutorial kali ini membuat efek populer yang biasa kita lihat di filternya di Instagram, Pad, atau program sejenis ya. Dan kita bisa membuat sendiri tanpa harus mengikuti default yang ada. Oke, itu dulu tutorial kali ini. Untuk yang ingin menyaksikan video dan tutorial saya yang lainnya, bisa klik tombol subscribe dan like di bawah ini. Dan untuk yang ingin bertanya seputar tutorial ini, bisa menuliskan di komen box di bawah ini atau kirimkan via Twitter saya. Oke, kita ketemu lagi di video saya yang lainnya, dan terima kasih.